Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Oke, kita absen melalui siakat. Nur Hafianisa ada? Syifa Aisyah? Anugrah Putri? Hadir. Muhammad Raihan? Hadir, Bu. Muhammad Norizal? Hadir, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dingin, Bu. Baik. Ada yang sakit hati? Tidak ada. Rizal? Kayak orang habis patah hati. Enggak ada, Bu. Oh enggak, alhamdulillah kalau begitu. Nah, hari ini topik pembahasan kita adalah tentang teori inflasi dalam perspektif Islam. Tapi sebelum kita masuk ke teori inflasi itu, kita akan mereview sedikit ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengangguran. Pengangguran. Siapa di sini yang pengangguran? Semua pengangguran. Semua pengangguran ya. Oke. Nah, siapa nih yang masih ingat apa sih definisi dari pengangguran itu? Rizal, Bu. Rizal, silahkan Rizal. Oke. Pengangguran itu adalah orang yang sama sekali tidak bekerja ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan, Bu. Orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Betul, jadi kata Bu. kuncinya ya. Dia sedang mencari pekerjaan. Berarti orang yang masuk usia kerja tapi dia tidak sedang mencari pekerjaan, berarti tidak bisa dikategorikan sebagai pengangguran ya. Contohnya ibu rumah tangga yang memang dia memilih untuk tidak mencari pekerjaan. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis pengangguran. Nah, mudah-mudahan semuanya masih ingat jenis-jenis pengangguran. Ibu mau menantang nih. Siapa yang berani menuliskan satu saja jenis pengangguran? Oke, silahkan Syifa. Satu saja Syifa, nanti dilanjutkan oleh yang lainnya ya. Iya. Syifa, pilih temannya siapa lagi? Oke, silahkan Raihan. Pengangguran struktural. Raihan boleh tunjuk temannya? Silakan Putri. Pengangguran musiman. Putri nunjuk siapa Putri? Nisa. Pengangguran friksional ya, jadi ada 4. Terima kasih. Konjungtural, struktural, musiman, friksional. Nah, kalau misalnya petani nih,
petani itu kan ada musim panen, ada musim tunggu ya. Nah itu termasuk pengangguran apa itu? Pengangguran musiman, ya betul. Nah, oke, kita sudah mereview materi minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang teori inflasi. Video materi mengenai inflasi sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom ya. Semua sudah mengunduh? Sudah mempelajari videonya? Sudah. Oke, kalau sudah mempelajari berarti kita hanya mengulas-ulas sedikit aja lagi ya. Kita akan bermain sedikit, bermain talking stick. Ya, pernah sebelumnya bermain talking stick? Tongkat berbicara. Jadi ini tongkat ya, ini bukan spidol nih, ini adalah tongkat. Ibu akan memutar sebuah lagu. Nah, nanti tongkat ini kalian akan estafetkan. Di mana lagu itu berhenti, berarti dia harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke? Siap, kita mulai dari Shiva. Mau lagu berbahasa India atau bahasa Indonesia nih? India boleh. Indonesia aja ya? Indonesia juga. Indonesia nih. Mungkin semua kenal nih lagu ini. Lagunya Raihan ya ini? Oke, jalankan. Berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun Nah, Nisa. Kalau Nisa tidak bisa menjawab, akan dilempar ke yang lainnya yang akan Ibu tunjuk secara acak ya. Jadi yang lainnya juga harus siap-siap. Pertanyaannya adalah, ada berapa tingkat keparahan inflasi? Tingkat keparahan inflasi ada 4. Yang pertama itu ada inflasi ringan, persennya 0 sampai 10% per tahun. Ada inflasi sedang 10% sampai 30% per tahun. Ada inflasi beras 30% sampai 100% per tahun, dan hyperinflasi itu 100% lebih 100% dari per tahun. Oke, kita cek ya jawaban Nisa. Nah, betul nggak jawaban Nisa? Betul ya, 100 untuk Nisa. Oke, ada 4 tingkat keparahan inflasi. Boleh kita mulai lagi lagunya dan langsung nyalankan tongkatnya. cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Aku tenggelam, luka dalam, Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. aku tanpamu. Butiran debu. Iya, lagi ya. Raihan. Oke. Raihan, pertanyaannya adalah sama seperti tadi ya, yang lain juga siap-siap. Pertanyaannya Raihan, sebutkan menurut Al-Makrizi, apa saja penyebab inflasi? Menurut Al-Makrizi ada 2 penyebabnya, Bu. Yang pertama natural inflation dan yang kedua human error inflation. Ada 2, natural inflation dan human error inflation. Kita cek lagi. Ya, betul ya. 100 buat Raihan. Natural inflation, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, contohnya bencana alam, bisa juga bencana non alam ya. Peperangan tuh termasuk bencana non alam tuh. Bisa juga disebabkan karena faktor kesalahan manusia, human error. Ya, Al-Makrizi menyebutkan ada human errornya ada 3 ya. Pertama, pencetakan uang fulus yang berlebihan. Apalagi?
pajak yang terlalu tinggi mencekik rakyat ya. Yang ketiga, korupsi dan administrasi yang buruk. Oke. Nah, Al-Makrizi sebenarnya dalam teori Al-Makrizi dia tidak menjelaskan tentang demand pull inflation, cost push inflation ya kan. Nah, itu teori inflasi modern ya. Nah, akan tetapi para peneliti ya kontemporer itu menemukan bahwa ada keterkaitan antara teori inflasi dengan teori inflasi modern gitu. Jadi baik natural inflation tadi maupun human error inflation, keduanya itu bisa berupa demand pull inflation ya atau inflasi tarikan permintaan, bisa juga berbentuk cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi sehingga menyebabkan turunnya supply. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya? Silahkan yang mau bertanya. Saya Ibu. Oke, silahkan Putri. Jadi apakah penggunaan uang dinar itu juga beresiko inflasi? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Uang dinar. Nah, ini banyak ya. Ada orang-orang yang mengkritisi penggunaan uang kertas. Uang kertas itu kan masuk ke dalam kategori fulus atau bad money ya. Nah, lalu mengagung-agungkan, oh kita harus kembali ke penggunaan uang emas ya, dinar. Nah, uang emas sendiri, dinar itu apakah beresiko inflasi atau tidak? Sebenarnya pada zaman Rasul itu kan uangnya dinar ya. Itu pernah terjadi inflasi, pernah terjadi kenaikan harga. Lalu ada sahabat datang kepada Rasul, meminta Rasul untuk menurunkan harga. Nah, tapi Rasul tidak mau karena menurut Rasul Allah yang menaik turunkan harga dan urusan muamalah gitu ya. Nah, kalian yang lebih tahu kata Rasul. Nah, itu artinya apa? Pada saat transaksi menggunakan uang dinar juga pernah kok terjadi inflasi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi inflasi, ya. Pernah karena terjadi paceklik, kemarau panjang, lalu suplai hasil panen itu menurun drastis, sedangkan permintaan masyarakat kan tetap. Lalu terjadi kelangkaan dan harga-harga menjadi naik. Ya. Jadi pada saat masyarakat bertransaksi menggunakan uang dinar pun tidak menutup risiko terjadinya inflasi. Ya, bisa saja terjadi inflasi. Namun menurut Al-Makrizi, ya, berdasarkan risetnya Al-Makrizi pada saat beliau hidup ya, pada saat beliau menjabat sebagai ketua wilayatul hisbah, menurut Al-Makrizi berdasarkan risetnya tadi, inflasi yang terjadi pada zaman Rasul sampai Khulafaur Rasyidin itu terjadi karena sebab-sebab alamiah. Bukan karena uang dinarnya yang salah, tapi sebab-sebab alamiah. Ya. Gagal panen lah, ya, kemarau gitu. Atau pertumbuhan ekonomi yang terlalu melonjak tajam ya karena ada positif net ekspor pada zaman Khalifah Umar. Nah, tapi pada masa periode khalifah-khalifah setelahnya itu kebanyakan terjadi karena tiga hal tadi. Kesalahan manusia seperti korupsi, pencetakan uang berlebihan, kemudian apa satunya lagi? Pajak yang terlalu tinggi, gitu ya. Nah, jadi bukan uang dinarnya yang salah ya. Nah, tetap beresiko tapi bukan karena faktor uang dinarnya. Jadi memang uang dinar itu lebih stabil dia, ya. Semoga menjawab ya Putri. Iya Ibu, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Oke, cukup. Nah, setelah ini ada tugas ya untuk kalian. Nah, jadi Ibu akan mengelompokkan menjadi dua kelompok nih, tim cewek dan tim cowok. Nah, masing-masing Ibu beri kasus untuk kalian diskusikan. Mana spidol tadi ya? Kita yang satu lah. Kita yang dua.
Ini kelompok cowok ya. Oke, dan ini kelompok ceweknya. Jadi kalian diskusikan. Tugasnya adalah mengklasifikasikan berdasarkan pemikirannya Al-Makrizi, ini tergolong ke dalam jenis inflasi yang mana. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Silahkan masing-masing berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, ada kendala diskusinya? Aman ya? Nah, ini kelompok tim cowok-cowok, ada kendala diskusinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Siap maju. alhamdulillah. Oke, berarti siap maju pertama ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kalau begitu kita selesaikan diskusinya ya, dan nanti masing-masing kelompok akan diwakili satu orang saja untuk mempresentasikan kesimpulan diskusinya. Ya. Silahkan ditentukan siapa yang mewakili kelompoknya. Kelompok cowok-cowok nih. Siapa yang mewakili maju ke depan? Raihan. Oke, silahkan Raihan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan. Saya dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Inflasi pada tahun 1965. pada tahun 1965. Nah, jadi hasil diskusi kami adalah inflasi yang terjadi pada tahun 1965 merupakan jenis inflasi hyperinflation karena inflasi yang terjadi di atas, yaitu di atas 100% yang disebabkan oleh human error inflation, di mana pemerintah mencetak uang, dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan membangun proyek-proyek megah, sehingga membuat nilai mata uang itu menurun. Ya, demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim kelompok cewek setuju nggak dengan argumentasi yang disampaikan oleh kelompok cowok tadi? Setuju. Setuju ya. Jadi human error inflation katanya. Karena pencetakan uang yang berlebihan melebihi volume transaksi yang dibutuhkan masyarakat ya, untuk membiayai proyek-proyek megah. Sekarang kita persilahkan kepada perwakilan dari kelompok ibu-ibu pengajian. Silahkan, siapa yang mewakili? Iya, silakan Nisa. Kasih. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafianisa mewakili dari diskusi kelompok kami tadi, yaitu membahas tentang inflasi pada saat COVID-19. Jadi kesimpulan dari diskusi kami itu kenaikan harga pada saat pandemi itu adalah yang terjadi pada Indonesia. Inflasinya pada saat pandemi COVID-19 berdasarkan jenisnya itu termasuk dalam jenis natural inflation, karena inflasi ini terjadi secara alamiah. Inflasi alamiah ini terjadi karena jumlah permintaan agregat meningkat, sedangkan jumlah penawaran agregat menurun, yang disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya alamiah. Mungkin itu saja presentasi diskusi dari kami. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok cowoknya setuju nggak dengan argumentasi dari
kelompok cewek? Setuju ya. Jadi mereka menyimpulkan inflasi yang terjadi ya, pada masa COVID-19 itu termasuk natural inflation katanya. Ya, artinya faktor alamiah ya. Apa faktor alamiahnya? Wabah. Penyebaran wabah penyakit ya. Lalu pemerintah melakukan pembatasan ya. Oke. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya dan sudah mempresentasikan dengan baik pula. Mari kita beri aplaus untuk diri kalian masing-masing. Dengan demikian, maka berakhir pula materi kita pada hari ini ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin menyampaikan bahwa topik minggu depan itu adalah tentang teori nilai tukar uang. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang teori nilai tukar uang. Dan materi untuk minggu depan sudah Ibu upload di Google Classroom kelas kita. Jadi silahkan kalian mengunduhnya dan mempelajari secara mandiri dulu ya. Nah, selain itu, Ibu juga menitipkan kenang-kenangan buat kalian berupa tugas. Kenangan banget, membekas. Kenangan manis ya. Tugasnya adalah kalian harus mencari satu saja masing-masing orang ya. Jadi ini tugas individu. Masing-masing orang mencari satu saja hasil penelitian terdahulu atau artikel jurnal ilmiah tentang teori nilai tukar uang dalam perspektif Islam. Ya. Jadi silahkan dicari. Nanti akan disampaikan ulasan mengenai jurnal tersebut di depan kelas minggu depan. Oke, nah sekarang Ibu mau berpantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Ke pelanjutannya apa? Cukup sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke. Mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.